Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadiniya wa ala kulli niyatan salihah wa ala kulli hajatan salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi Allah banyak kenikmatan, diberi sehat walafiat, diberikan nikmat Islam wal iman dan kenikmatan hadir di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmi. Di antara taman-taman surga di dunia itu adalah majelis ilmi, majelis Quran, majelis sholawat, dan berbagai macam majelis yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berada dalam suasana bulan Rajab. Walaupun sudah masuk Sa'ban ini ya, tapi suasana bulan Rajab masih terasa karena suasana Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang luar biasa yang mungkin manusia banyak tidak percaya. Banyak manusia yang bertanya-tanya, apa iyo Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1239 km. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang tidak kurang
tidak lebih dari sekitar 4 jam. Jadi waktu malam sebelum berganti hari Rasulullah berangkat dengan mengendarai burak, dan sebelum subuh baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah sampai di Masjidil Haram. Awalnya banyak orang yang menganggap Rasulullah gila, banyak orang yang menganggap Rasulullah sinting, ada yang mengatakan Rasulullah berkhayal, macam-macam. Tapi tatkala Rasulullah SAW menjelaskan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dan itu dibuktikan secara ilmiah, mereka baru percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW belum pernah sama sekali sepanjang hidupnya datang ke Masjidil Aqsa. Tapi beliau bisa menceritakan jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu, antara ini dengan ini, dan itu setelah diukur sama 1239 kilo. Yang kedua, tanda beliau naik ke Sidratul Muntaha itu, ke langit ke-7, yaitu di Masjidil Aqsa sampai sekarang. Insyaallah kalau kita nanti diberi takdir oleh Allah bisa sampai di sana. Ada batu besar yang sampai hari ini masih ngawang. Ya, jadi kalau dulu waktu awal saya ke sana itu masih bisa lihat langsung. Tapi sekarang sudah ditutup tembok. Kita hanya bisa naik dari atas, melihat dari atas. Batu itu yang dijadikan pijakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha. Nah, batu itu ada jejak telapak kaki Nabi. Saat Nabi mau naik, batu itu ikut naik. Ikut naik. Akhirnya sama malaikat Jibril ditahan, tidak boleh. Kamu tidak boleh naik. Karena Muhammad diundang oleh Allah untuk menghadap langsung kepada Allah, maka ditahan dan tidak dilepas ke bawah sebagai tanda bukti bahwa Rasulullah SAW pernah naik ke langit dengan melalui batu itu. Jadi telapak kaki Nabi masih jelas. Jadi ada 2 telapak kaki Nabi yang sampai sekarang masih tampak, itu ada di Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Itu batu yang ada telapak kaki Nabi, tidak pernah dikasih minyak apapun, tapi baunya Masya Allah wanginya luar biasa. Tidak pernah mencium bau sewangi itu. Kemudian Nabi meninggalkan jejak di satu gua di Gunung Uhud. Waktu beliau terpana itu punggungnya, beliau bersandar di dinding gua itu. Dan sampai sekarang ngecap itu. Ngecap rambutnya Nabi dan percikan darahnya itu wangi baunya. Jadi rambutnya Nabi itu ngecap di dinding gua itu. Dan sampai sekarang, cuman jarang sekali orang yang ibadah haji ataupun orang yang umroh itu mampu naik ke gua di Gunung Uhud itu, melihat bekas ini punggung Nabi, bekas darah yang nempel dan bekas rambut. Jadi rambutnya nempel. Jadi di dunia ini ada 2 batu yang sampai hari ini ngambang. Jadi yang pertama kali batu itu ngambang, itu batu di depan Ka'bah yang terkenal dengan Makom Ibrahim. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, 2 telapak kaki. Jadi makanya banyak sekali orang yang tidak paham, tidak ngerti, seolah-olah tahunya Ka'bah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Padahal tidak. Ka'bah itu ada sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi. Nabi Ibrahim itu cuma renovasi, memperbaiki Ka'bah yang hancur, rusak.
Ya ada ceritanya macam-macam rusaknya itu. Ada yang bilang diterjang badai, banjir bandang tatkala Allah datangkan banjir bandang di saat Nabi Nuh dulu. Ada yang ngomong tertiup angin kencang, macam-macam. Tapi yang jelas Nabiullah Ibrahim itu diutus untuk mengembalikan Ka'bah, memperbaiki, bukan membangun. Jadi Ka'bah itu yang bangun malaikat. Jadi kalau di atas sana, di Baitul Maqdis sana, di di Sidratul Muntaha, ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kayak Ka'bah menurut cerita kitab ya, saya nggak pernah ke sana soalnya. Itu tembus antara Baitullah Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur itu tembus. Makanya banyak yang meyakini nggak akan ada yang bisa lewat situ. Kalau pesawat lewat pasti jatuh. Burung lewat pasti kayak ketabrak apa jatuh. Itu saya pernah lihat beberapa burung yang jatuh ke Ka'bah mati. Jadi di Baitul Ma'mur itu setiap hari 1000 malaikat itu bertawaf memuji Allah. Setelah selesai 1 hari penuh dia memuji-muji Allah, turun ke bumi. Itu Baitul Ma'mur itu tembus dengan Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu ada sejak sebelum Nabiullah Adam diturunkan di bumi ini. Jadi jangan salah keliru. Haji itu, perintah haji itu juga ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan sejak Nabi Ibrahim ya. Nabi Adam itu sudah berhaji, bahkan paling banyak hajinya 40 kali. Karena Nabi Adam itu haji nggak pakai sa'i, nggak pakai lempar jumroh, cuma tawaf sama wukuf saja di Arafah. Nah Nabi Ibrahim setelah disempurnakan Ka'bah itu diperintah haji juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kesempurnaan ibadah haji sampai adanya sa'i, adanya lempar jumroh itu tatkala haji Nabiullah Muhammad SAW sampai hari ini. Jadi sa'i itu perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk meniru Siti Hajar ya, yang mondar-mandir cari air untuk Ismail antara Safa Marwah. Kalau sekarang enak, Safa Marwah itu sudah diganti pakai marmer, ada AC-nya. Dulu benar-benar batu itu. Ya, dulu benar-benar batu. Jadi berat sekali. Tempatnya panas dan itu dekat sekali dengan rumah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Safa Marwah itu sa'i itu diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk mengenang perjuangan Ibu Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Makanya luar biasa itu Ibu Hajar ditinggal di padang yang tandus, gak ada air, gak ada makanan, ditinggal sendiri dengan anak yang bayi. Tinggalnya pergi sendiri nggak apa-apa. Ini berangkat tinggal istri dengan anak yang masih bayi, masih merah. Perginya sama istri yang lain, sama Sarah. Makanya jangan cari Sarah, bahaya nanti. Ketemu Sarah tinggal istrinya yang lama. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu perginya sama Sarah itu, sampai akhirnya punya anak Ishak. Jadi Hajar sama Ismail ditinggal sendiri. Nah, lempar jumroh itu juga mengenang saat Nabi Ibrahim SAW melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail itu digoda oleh setan. Yang pertama goda setan kecil, setan ula. Kemudian setan wusta. Tidak mempan, datang setan paling besar, namanya setan Aqabah. Makanya kalau orang haji lempar jumrohnya itu 2 kali, melempar Aqabah itu 2 kali. Makanya orang-orang Afrika, orang-orang Maroko itu kalau lempar Aqabah itu sambil teriak-teriak itu, saking jengkelnya.
Cuman pernah ada itu Menteri Indonesia itu lempar jumroh, batunya balik. Begitu dilempar batunya balik. Ada tulisannya, sesama setan tidak boleh saling melempar. Jadi kita harus tahu sejarah. Kadang banyak orang itu taunya haji dari sejak Nabi Ibrahim, taunya Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim. Padahal enggak. Ka'bah itu ada sebelum Nabi Allah Adam diturunkan di bumi. Sudah ada Ka'bah itu. Dan perintah sholat itu, perintah menyembah Allah itu sudah ada sejak Nabi Adam, sudah diperintah menyembah, tapi belum sholat, masih menyembah dalam cara yang lain, tapi tetap rukuk sujud. Sebagaimana Nabi Isa juga memerintahkan kepada kaumnya untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Bi anna muslimin, katanya Nabi Isa kepada pengikutnya, sesungguhnya aku ini orang muslim. Jadi Kristen itu nggak ada, ya. Kristen, agama Majusi, agama Buddha, Konghucu, itu dulunya nabinya Islam. Cuman setelah nabinya wafat, jeda waktu yang begitu panjang, mereka kehilangan panutan, kehilangan pengikut, akhirnya membuat agama sendiri-sendiri. Jadi Kristen apa itu agama buatan. Agama yang dibawa Isa ya Islam, gitu loh. Jadi Islam itu ada sejak Nabiullah Adam, bukan datang saat Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad itu diutus untuk menggenapkan. Makanya tatkala Yesus dikejar-kejar oleh pengikutnya itu, di dalam kitab Matius 5 ayat 21 itu, Yesus itu menyatakan pada umatnya, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Kalau namanya diutus itu kan siapa? Nabi, bukan Tuhan. Dan aku diutus bukan untuk merombak hukum Taurat. Aku diutus untuk menyempurnakan hukum Taurat. Begitu juga Musa. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama pengikutnya, diprotes karena menjelaskan Zabur kepada mereka. Naik ke Bukit Sion. Nabi Musa pun mengatakan, aku ini utusan Tuhan, aku ini utusan Allah. Dan aku diutus bukan untuk merombak Zabur, tapi menggenapkan Zabur di dalam kitab. Dan di dalam Al-Quran pun jelas dijelaskan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bahwa sesungguhnya kita ini umat Muhammad ini, umat Rasulullah SAW itu wajib percaya, yakin, iman kepada seluruh nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan kepada kitab-kitabnya. Iman. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam Al-Quran. Jadi beriman kepada apa yang ada saat ini, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beriman juga kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi nggak boleh beriman kepada Kristen, nggak boleh beriman kepada Protestan, nggak boleh beriman kepada Hindu. Karena itu agama duniawi. Agama samawi itu cuma satu, Islam. Makanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi agama cuma satu, jangan percaya dengan agama yang lain. Itu agama buatan manusia. Jadi yang harus dipahami itu bahwa Islam ada sejak Nabi Adam. Ka'bah ada sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi. Tapi haji ada sejak Nabi Adam. Nabi Ibrahim memperbaiki Ka'bah. Ini harus dipahami. Saya pernah itu dapat hadiah dulu waktu kalau Ramadan itu kan ada kuis di TV itu. Pertanyaan siapa yang membangun Ka'bah itu. Semua jawab Ibrahim. Saya telepon masuk, saya bilang Ka'bah yang bangun malaikat.
Sayangnya oleh orang kata saya. Dia mas jawab cara-cara. Ya itu. Jadi kenapa kita harus percaya dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad, Isra Mi'rajnya? Itu tegas Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat pertama dia. Subhanalladzi asra bi abdi. Ini di sini. Letak permasalahan orang tidak percaya sangat salah. Allah tidak menyebut nama di situ. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Tidak akan pernah terjadi seorang hamba itu bisa berjalan dalam waktu yang singkat tanpa ada kekuatan barokna. Jadi perjalanan ini diingini oleh Allah. Lu apa angele? Gusti Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Gampang banget wong gawe langit sakmene mbane gak iso. Gampang. Bener ya? Saya pernah diundang ceramah di Ikatan Insinyur Sipil. Saya bilang di dalam pembukaan saya bahwa orang paling bodoh itu insinyur teknik sipil. Kenapa? Saya katakan paling bodoh. Dia tidak mampu membangun gedung yang panjangnya 1000 meter, lebarnya 500 meter, tingkat 2 tanpa tiang. Saya pengen tahu. Kumpulkan seluruh teknik sipil sedunia. Kalau bisa bangun gedung berlantai 2 dengan lebar 500 meter, panjang 1000 meter tanpa tiang. Tolong dijawab Pak, siapa yang bisa ngacung? Gak ada yang berani ngomong. Dan kenapa kok sampai nggak takut sama Allah? Allah bangun langit segitu mbane tanpa tiang. Harusnya malu itu kalau jadi teknik sipil itu. Ini langit tanpa ujung, tanpa batas, tanpa tiang. Kalau Anda menggunakan akal, makanya Allah katakan dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Udah nggak usah cari-cari Allah kemana-mana. Kita lihat langit saja sudah cukup bukti bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu maha segalanya. Di sini Allah sampaikan. Jadi diperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di malam hari. Itu allazi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina. Jadi Allah dengan segala kebesarannya itu. Allah perlihatkan kepada seluruh manusia sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu yang dimana seluruh jalan yang diliwati Rasulullah itu sudah diberkahi semua. Jadi nggak akan ada halangan sedikit. Mau iblis dengan seluruh bala tentaranya tidak akan mampu. Di situ letak daripada kebesaran Isra Mi'raj yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa yang luar biasa dari Isra Mi'raj itu? Yang luar biasa adalah perintah sholat. Maka jangan main-main dengan sholat. Ya. Bayangkan Rasulullah tidak pernah tahu jarak Mekah Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tidak pernah ke sana sama sekali bisa menjelaskan jarak. Diteliti oleh ilmuwan, diukur benar. Ketemu 1239 kilo jarak. Coba, kalau kita jalan 1239 kilo, pakai mobil aja, pakai jalan tol, kecepatan 200, ya, 200
km per jam. Berarti kita perlu waktu minimal 6 jam untuk sampai. Kalau nggak ada halangan apa-apa, tolnya dibersihkan, nggak ada yang boleh lewat kecuali Pak Yunus mamanya. Naik mobil kecepatan 200 di tol. Ini butuh waktu 6 jam baru sampai di tempat tujuan. Kalau kita naik pesawat Jakarta Surabaya dengan kecepatan 400 km per jam pesawat itu. 400 km per jam. Itu butuh waktu 1/4 jam. Berarti butuh waktu 2,5 jam kalau naik pesawat. Kalau PP sudah 5 jam. Ini enggak sampai 5 jam. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan naik ke langit 7. Naik buruk. Tapi saya nggak tahu buruk itu kayak apa ya. Yang jelas ada perintah sholat. Perintah sholat itu satu-satunya perintah yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh perintah, seluruh wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Tapi khusus tatkala Allah memberi perintah sholat, langsung dipanggil. Makanya saya pernah bilang kan, kalau orang tidak haji, asal betul-betul tidak mampu, ya, betul-betul tidak mampu, tidak ada sanksi, tetap Islam. Tapi kalau mampu, punya duit 100 juta, harusnya bisa haji, kok beli rumah? Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang mampu berhaji, kemudian dia tidak melaksanakan haji, maka kalau mati, gak boleh mati Islam. Matinya suruh milih, mati kafir atau mati Yahudi, Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau betul-betul gak mampu, gak ada sanksi, tetap Islam. Orang gak bayar zakat, zakat itu wajib, gak dilaksanakan, kena sanksi dosa, tapi tetap Islam. Tapi tatkala orang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, walaupun dia pernah berkali-kali syahadat, maka otomatis dia menjadi kafir. Di situ letaknya. Baina sholat, baina muslim wal kafir as-sholat. Maka saya kalau ada tahu orang tidak pernah sholat mati, sekalipun itu adik kandung ibu saya tidak ikut sholat jenazah. Karena dia sudah matinya mati kafir. Itu jelas gitu kan. Jadi Rasulullah SAW itu waktu naik ke langit, melintasi beberapa langit. Langit itu kan sab 7 ya. Baru setelah 7 naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama itu ketemu Nabi Adam. Rasulullah naik, berhenti di langit pertama, disapa oleh Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu Nabi Adam berpesan bahwa sesungguhnya kamu mengemban tugas yang sangat luar biasa. Maka kamu harus mampu dengan itu. Naik lagi ke langit 2. Di sana ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit 2 Rasulullah ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lagi-lagi dapat pesan lagi yang seperti itu. Naik Rasulullah ke langit 3. Di sana ketemu Nabi Yusuf. Semua nabi itu mengenal. Begitu Rasul sampai langsung nyoba. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa kamu? Saya Yusuf. Jadi Nabi Yusuf sudah kenal Nabi, sudah kenal Rasulullah, tapi Rasulullah belum pernah tahu Nabi Yusuf. Tapi hanya tahu cerita dari Quran. Naik ke langit 4. Di langit 4 ditemani Nabi Idris. Ditemani Nabi Idris. Ketemu naik lagi ke langit 5. Ketemu Nabi Harun. Sekarang tinggal di Banyuwangi. Ustaz Harun. Kemudian naik ke langit 6.
ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Baru di langit yang ketujuh beliau ketemu buyutnya, kakeknya. Siapa kakek Rasulullah? Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh. Semua Nabi bilang, baru engkau wahai Muhammad satu-satunya manusia, satu-satunya utusan yang dipanggil khusus di hadapan Allah. Ini loh, kalau kita nggak bangga jadi umat Muhammad itu salah besar. Kita ini terlahir dengan predikat Islam yang harus secara langsung kita jadi umat Nabi Allah Muhammad SAW, itu luar biasa. Nabi-nabi lain ini nggak pernah dipanggil oleh Allah, semua lewat utusan. Tapi khusus Rasulullah Muhammad SAW ini diundang. Bahkan saat sampai di langit ketujuh, Rasulullah sempat singgah di Baitul Ma'mur, melihat sendiri bahwa ini kan Baitul Ma'mur. Tatkala mau naik, Jibril alaihissalam itu bilang sama Nabi Muhammad, tolong lepas sandal kamu, karena kamu akan naik ke tempat yang paling suci, tempat yang tidak pernah didatangi oleh satu makhluk pun kecuali Allah sendiri yang ada di sana. Ya, Pak Anang, selamat datang nih. Pendatang baru, mudah-mudahan sehat walafiat selama-lamanya. Apa? Aku sendiri, kata Jibril. Ini loh, aku sendiri. Aku ini utusan Allah. Aku ini asistennya Gusti Allah yang nyampaikan wahyu-wahyu ke nabi-nabi. Belum pernah Jibril alaihissalam diundang langsung di hadapan Allah, itu belum pernah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW diundang langsung hadir di hadapan Allah, bertemu langsung, menerima perintah utama dalam kehidupannya. Wahai Muhammad, hari ini aku perintahkan kamu dan seluruh umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Pertama kali 50 waktu. Turun. Baik. Nabi itu orangnya nggak pernah menolak sedikit pun perintah. Seberat apapun, kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, dia jalanin. Ketemu Nabi Ibrahim, dia akan mampu Muhammad, umatmu. Umatku itu dhuwur-dhuwur, gede-gede, paling cendek 3 meter. Nganggo ibadah sing diperintahno nang aku, gak ono sing mampu, banyak yang ingkar. Banyak yang ingkar. Sudahlah, balik. Minta keringanan. Balik minta keringanan. Baik. Turun jadi 40 waktu. Turun lagi ketemu Nabi Musa, diketawain sama Nabi Musa. Apa ya iya iso nglakon 50 waktu. Jaluk keringanan, diskon, mumpung dia obral diskon ini. Golek segala diskon. Sorot. Balik. Turun lagi. Turun lagi sampai ke langit ketujuh. Ke langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Saat ketemu Nabi Adam, perintah sholat sudah tinggal 5 waktu. Nabi Adam pun bilang, Muhammad, tidak mungkin mampu. Balik minta keringanan, tidak akan mampu umatmu menjalankan 5 waktu sholat ini. Apa kata Rasulullah? Pun cukup niki mawon sungkan kalian jauh diskon terus. Ya. Sebenarnya Nabi Adam masih nyuruh balik. Dari 50 ketemu Nabi Ibrahim suruh minta diskon. Turun ketemu Nabi Musa disuruh minta
diskon. Turun lagi ketemu Nabi Harun, suruh minta diskon. Balik lagi ke Allah minta diskon. Turun lagi ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, suruh minta diskon lagi. Balik lagi minta diskon sampai jadi lima waktu. Ketemu Nabi Adam, suruh minta diskon. Kanjeng Nabi bilang, sudah, insya Allah saya dan umatku mampu menjalankan. Bayangkan, dikasih 5 waktu saja, bolong-bolong. Susahnya ampun-ampun, apalagi 50, gak nyambut kawin. Bubar jalan, ya kan? Jadi, kalau kita ini, makanya saya sering ketawa kalau ada orang nulis buku kesalahan-kesalahan dalam sholat, yang terakhir sampai ada 411 kesalahan dalam sholat. Saya nggak setuju sama sekali. Karena apa? Sudah tahu kan rukun sholat. Rukun itu yang pokok. Selama rukun itu dijalankan, maka tidak ada sholat itu salah itu nggak ada. Kesalahan fatal sholat, ya, kesalahan fatal sholat. Kalau saya hitung sendiri, yang akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari sholat kita. Fawailul lil musallin alladzi an sholatihim sahun. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya. Lalai mereka dengan sholatnya, sehingga sholatnya gak dapat apa-apa. Sekedar gugur kewajiban. Cuma 5 saya itu. Yang pertama apa? Kurang sempurna wudunya. Saya masih banyak melihat, terutama ibu-ibu. Cuma di sini kita ini disuruh membasuh kepala, bukan rambut, bukan jidat. Yang dibasuh itu kepala. Membasuh kepala ini termasuk rukunnya wudu. Jadi lepas, makanya kan sekarang banyak tempat wudu khusus wanita. Makanya kalau bisa jaga wudu di rumah. Banyak orang laki sering saya tegur, Mas, perintahnya membasuh kepala, bukan basuh jidat. Banyak enggak itu? Cuplik ini. Gitu? Loh. Ini kalau kita bicara kesalahan sholat, 5 saja kok. Ya banyak-banyak. Ngapain pakai 411 itu? Ya, kakean. 10 kakean. Yang pertama paling utama itu tidak mau menyempurnakan wudu. Nah kalau sudah wudunya nggak sempurna, ya otomatis sholatnya tidak sempurna. Otomatis sholatnya tidak benar. Otomatis batal. Jangan keliru. Itu kan ada orang Cina di Surabaya itu. Masuk Islam orang 4. Cina mu'alaf masuk Islam. Yang pertama-tama masuk Islam namanya Ali. Kalau nama hijrah Ali. Pergi dia berempat. Waktu zuhur berhenti di masjid, mau sholat. Udah habis. Jamaah udah bubar. Waduh, udah bubar. Cari masjid yang lain. Bubar lagi. Sampai masjid ketiga bubar, akhirnya wah, kalau kita semakin ke sana semakin gak ada jamaah. Udah bubar semua, udah kita sholat sendiri aja. Ali jadi imam. Kan gak suara, Ali, gak pakai suara. Baca sendiri-sendiri, udah kamu jadi imam nih, kamu duluan masuk Islam kok. Akhirnya terpaksa Ali jadi imam. Ini kalau orang gak paham dengan ilmu itu, jadi seperti ini. Dapat 2 rakaat sholat, yang di tengah ngantuk. Terus aja dia sholat. Karenanya dia taunya sholat kentut itu membatalkan wudu. Dia baru belajar ngaji, dapat penjelasan kentut itu membatalkan
wudu, nggak membatalkan sholat. Maka yang sebelahnya tahu, batal. Kok? Batal. Enggak. Ribut berdua. Rakaat ketiga sebelahnya bilang, sholat itu gak rame, menengok. Wis batal bir. Batal. Rakaat keempat atahiyat, imame wis meneng. Iki ribut wong telu. Jare imame, ape mari ki aja rame ae. Batal kabeh. Gara-gara gak paham ilmu. Jadi ilmu itu penting. Makanya seperti tadi, banyak orang tidak ngerti kalau Ka'bah itu ada sebelum Nabi Adam gitu. Haji itu ada sejak Nabi Adam. Banyak yang tidak paham karena nggak mau ngaji. Gitu. Jadi kesempurnaan sholat itu ada yang pertama di kesempurnaan wudhu. Kalau wudhunya sempurna maka otomatis insya Allah sholatnya baik. Sah, minimal sah sholatnya. Yang kedua, yang membuat sholat itu bermasalah, ya, jadi salah. Kita tidak pernah mau memahami makna-maknanya. Ngopo toh aku dikon takbiratul ihram? Kenapa harus sujud 2 kali? Kok gak sekali, apa 5 kali? Kok sekali, 2 kali? Kenapa disuruh ruku? Pemahaman ini yang nggak ada, sehingga sholatnya asal sholatnya asal gugur kewajiban. Ini kesalahan kedua. Jadi nggak perlu banyak-banyak nyalain sholatnya. Yang ketiga, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang ketiga, kesalahan orang dalam sholat, sehingga sholatnya tidak pernah membuahkan apa-apa dalam hidupnya. Tidak pernah menghadirkan Allah. Sing pacaran, sing hadirna pacari, ya toh? Sing diiring pacari. Salat ke susu-susu, duh dinteni iki, golek kesuwen, nggodhok piye, lek ngamuk piye, iya enggak? Bener nang mboten? Lho aku tau ngalami lho. Aja Dik, enggak, padha tau nome. Iya biyen masih saiki iya kok. Kadang-kadang lek janji jemput ngono, waduh salat nang masjid jamaah. Jam piro iki? Waduh, kok iki iso rusak radionya gimana? Jadi bukan Allah yang dihadirkan, tapi makhluk. Hadirkan Allah saat sholat. Maka kalau kita tidak pernah menghadirkan Allah di dalam sholat, maka yang keempat tidak pernah terjadi yang namanya khusyuk dan khudu. Mana mungkin ada Allah di situ kalau dia tidak merasa menghadap Allah, tidak merasa dihadapkan pada Allah, tidak merasa tidak merasa diawasi Allah. Maka disitulah makna ihsan. Ihsan itu jadilah orang ihsan. Saat sholat seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah, kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu merasa tidak bisa melihat Allah, kamu merasa dihadapi Allah, diawasi Allah, dilihat oleh Allah, jadi khudu. Tapi kalau kita merasa ada Allah di depan saya, ada Allah yang melihat saya, ada Allah yang mengawasi saya, khudunya muncul, rasa takutnya muncul. Bojoku tak bolak balik tak terang ayo tak delok susu itu bersapa. Salat, iki mau salat apa lah sih aku? Cepet banget. Kilat khusus. Padahal saya poses kan kilat khusus, ono paket khusus. Tak ono khusus tak paket langsung khusus lho. Iya, tukar tambah. Ambil Sarah. Jadi yang keempat otomatis tidak terjadi khusyuk dan khudu. Yang kelima apa? Kesalahan salat. Yang lima dah. Kesusu-susu. Kebanyakan kita susu. Padahal lho duwe susu. Kok ya susu. Nah iya. Itu aja. Jadi kalau kita bicara kesalahan salat ya cuma 5 itu. Nggak akan ada yang lain. Mau dipetani kayak apa? Ya cuma di situ permasalahan utama.
Dan paling utamanya dari 5 itu 3. Nomor 1, tidak menyempurnakan wudu. Nomor 2, tidak menghadirkan Allah. Nomor 3, ke susu. Susu itu yang paling utama, yang sering membatalkan sholat kita, khususnya membatalkan pahala sholat kita. Alhamdulillah kebacut. Nanti saya terangkan satu-satu. Sekarang, kemarin kan kita sudah bicara, maka kan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Baqarah 238 kan jelas, hafidu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini makna yang pertama tadi. Hafidu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perihalalah sholat. Semua sholat, 5 waktu perihalalah. Peliharalah olehmu sholat-sholatmu. Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah, macam-macam. Wassalatil wusta. Dan khususnya sholat 5 waktu. Laksanakan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu menghadap Allah itu dengan sifat yang khusyuk, dengan keadaan yang menghadirkan Allah, qanitin, ketaatan. Jadi berdiri salat itu dengan penuh ketaatan. Merasa diri sudah banyak diberi Allah, merasa diri sudah banyak diopeni Allah, sudah banyak ditolong Allah, macam-macam. Maka sifat qanitinnya ini muncul. Salat dengan penuh ketaatan, akhirnya yang muncul rasa takut. Takut itulah menghidupkan yang namanya khusyuk dan khudu tadi. Fardunya salat sudah kemarin, rukun salat ya. Sekarang yang membatalkan salat. Salat ini penting, hati-hati. Uang nih gue, lek salatnya bener, teman-teman karena Allah, wes pasti suki dunia, suki akhir. Percaya sama saya. Saya tadi di perjalanan itu cerita sama istri saya, ngobrol. Saya cerita, kalau dibandingkan teman-teman saya, sejak saya muda, saya tuh lebih banyak ibadahnya timbang kerja nih. Teman saya tuh kerja 1 minggu full sampai Sabtu, kadang-kadang sampai Jumat. Saya tuh kerja tidak pernah lebih dari 3 hari dalam 1 minggu. Sejak muda. Kemarin saya berangkat Senin, Jumat udah di rumah, 4 hari 5 hari balik lagi. Jarang. Tapi kok oleh aku ya, mbek kanca-kancaku. Kenapa? Ya. Sampean punya tanah 2 hektar. Ditanduri padi, rumput tumbuh enggak? Tumbuh. Dan banyak yang tumbuh kan? Tapi punya tanah 10 hektar ditanduri rumput, apa pernah ada padi tumbuh di situ? Loh, itu saya yakini tatkala saya masih belajar agama dulu, ya masih ngaji di kiai, ya lah aku ngomong pondok gak pantas aku. Ya enggak pernah mondok. Rasulullah Muhammad SAW ini, dan ini tahu semua, kiai tahu semua, ustadz tahu semua. Apa mana yang tahu mondok, tahu belajar kitab, tahu semua. 2 hadis ini. Tapi 2-duanya ini jarang dijalanin. Kebanyakan ustadz mengiso ngomong, tapi tidak tahu jalanin. Yang pertama hadisnya apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, ya, uripe mau ngurusi dunia tok. Sing dipikirin dunia melek motone, melek pikiran duit. Duitku karek piro, ono piro, engko oleh piro. Ada yang gitu.
banyak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, kata Rasulullah apa? Farraqasam lahum. Allah cerai-beraikan segala urusannya. Segala urusannya dijadikan sulit, susah, malah berantakan. Wa faqrahu baina ainaihi, dan ditampakkan di depan kedua matanya itu kemiskinan, kefakiran, adanya kurang. Terus kayak mobil papat kurang, kayak rumah gede kurang, gak ada konaannya sama sekali, adanya kurang. Wa atathu dunia, kata Rasulullah, dan dunia itu tidak akan pernah mendatangi dirinya illa ma qaddara lahu, sekedar yang ditakdirkan. Pertanyaannya, takdir kita seberapa? Masing-masing manusia takdirnya tidak sama. Lah takdir oke apa? Lah takdir pas, ya segitu yang tadi apa. Tetapi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat, bangun dari tidur langsung zikir, ingat Allah, istighfar. Apa yang harus saya lakukan? Kemarin saya bisa 1 juz, hari ini bisa enggak 1 juz lebih sedikit? Kemarin saya sedekah 10.000, hari ini bisa enggak 15.000? Itu akhirat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat, kata Rasulullah, jama'ahu samlahum, Allah kumpulkan potensi hidupnya. Gak usah susah-susah golek duit 10 juta, gak usah bulakrak rono mrene gak karuan. Cukup duduk di sini main telepon. Oh iya Pak, sekian Pak, iya Pak. Tahu-tahu transfer 10 juta. Dihimpun oleh Allah, dihimpun kekuatannya. Jadi kudune nang Jakarta oleh duit iki gak perlu nang Jakarta, telepon ae wis dikirim duit. Kemarin saya kasih duit istri saya. Tekan di wingi ana wong Jember telepon. Minta saya jadi konsultan di perusahaannya. Saya bilang gak usah Pak, saya lagi males ke Jember. Lewat telepon aja ya Pak. Nanti saya kirim PDF insya Allah. Terus saya bayar berapa? Gak usah mikir bayar Pak. Wong cuma telepon aja kok bayar. Ya Bapak, saya jelasin, telepon aja ya Pak, telepon. Saya jelasin di sini duduk. Kemudian saya kirim, saya bikinkan rangkainya ini, saya kirim PDF. Paginya telepon saya, Ustadz, alhamdulillah enak ya. Saya coba tadi, gampang hitungnya. Ya alhamdulillah Pak, sama-sama. Maaf Ustadz, saya barusan transfer tapi sedikit buat beli pulsa saja. Saya bilang sama istri saya, alhamdulillah pulsa setahun. Cukup duduk saja. Tapi kita nggak yakin dengan itu, makanya kita nggak berani laksana. Kita nggak yakin bahwa Allah ini buminya luas, maha segala-galanya. Tidak akan karena kita dilupakan kalau kita tidak pernah melupakan Allah. Jadi dibimbun. Wa ghinahu fi qalbi, kata Rasulullah. Allah tanamkan kekayaan di dalam hatinya orang yang selalu berpikir tentang akhirat. Yang ada itu senang, damai, cukup, gak pernah susah, gak pernah merasa kurang. Di dalam Al-Quran digambarkan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang hidupnya tertuju kepada akhirat, selalu ingat Allah dimanapun dia berada, dan hidup dalam ketaatan, maka hidupnya dalam jaminan Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih hati, tidak pernah khawatir. Senang terus, bahagia. Dan dunia itu, kata Rasulullah, akan mendatangi dirinya seraya mengejar. Bukan kita yang ngejar dunia, tapi kita dikejar dunia. Buktikan kalau enggak percaya.
Yang paling banyak itu rezeki bonus, Bu, Pak. Rezeki pokok itu gak gede. Cuma kita ini jarang sekali berpikir mengejar rezeki bonus. Tanya yang kerja-kerja. Besar mana bonus sama gaji? Tetap banyak bonus. Apalagi yang marketing. Saya pernah kok gaji cuma 4 juta. Bonus saya 1 bulan 27 juta. Pernah ngalami. Ini dilupakan hadis ini. Ini luar biasa. Sering diajarkan, sering disampaikan sama kiai, sama ustadz. Tapi ustadz dan kiainya nggak pernah ngelakoni. Coba sama lihat kiai-kiai dulu. Pondok murah, gontor itu sampai sekarang 650.000. Makan, sekolah, asrama. Pondok mana yang bisa? Coba. Pondok mana yang bisa 650.000? Sebulan. Sak mangane, sak turune, sak sekolah. Membangun terus. Kalau dipikir nih Pak Nur bilang gontor. Bazar, hal nyebut apa coba? Seneng terus. Orang dulu mikir, kita tuh mikir, ini santri segini banyaknya, bayarnya cuma segini, gajinya guru berapa? Terus kiai ini tekondi, nyatanya kiainya nggak pernah kurang. Karena hatinya tertuju selalu kepada akhirat, selalu tertuju pada Allah. Nah yang kedua, hadis yang kedua, yang luar biasa juga ini, tapi sering ditinggalkan. Saya kalau umroh bimbing orang gitu, saya ajarin ini di bis. Nanti begini apa, nanti begini, habis tawaf begini. Cuma sekali 2 kali ikut. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat, setelah assalamualaikum, dia tidak berdiri dari tempat dirinya, dia berzikir kepada Allah. Hatta tamtuhatus samsu, sampai mataharinya keluar. Summa sholat ra'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Bahkan ditegaskan oleh baginda Nabi, tammati, sempurna. Apanya yang sempurna ya Rasulullah? Sempurna pahala orang yang tadi itu seperti sempurnanya yang diterima orang yang berhaji dan umrah. Bayangkan orang berhaji aja 35 juta paling murah. Butuh waktu 40 hari. Pengorbanan jalan macam-macam. Ini cuma duduk 1,5 jam, dapat pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Tapi ustadz malah mulai disian dan turu maneh. Itu ustadz jargoni berceramah ngomong mulai. Gitu. Banyak gak? Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Luar biasa hadisnya. Baik. 2 ini dicatat. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut apapun. Takutnya hanya pada Allah. Baik. Hal yang membatalkan sholat, ya, adanya hadas kecil maupun hadas besar. Makanya hati-hati kalau mau pipis, bapak ibu ragu-ragu, lepas saja bajunya biar nggak kepercik. Lepas saja baru duduk, karena percikan sedikit aja itu tidak terasa. Kadang saya kalau ragu-ragu cepat ganti aja, karena hadas itu membatalkan sholat. Seberapa besarnya hadas tetap membatalkan sholat. Orang sholat harus bersih suci. Kejatuhan najis yang tidak segera terbuang, seperti kotoran cicak. Pas sholat, tas. Kalau sempat ambil sapu tangan, ambil langsung buang, tidak apa-apa. Kalau dibiarin, otomatis batal sholatnya. Terbukanya aurat yang tidak segera ditutup. Saya pernah lihat orang laki sholat sarungnya melorot. Surut. Ya ketemu mas ini saya di belakangnya.
Tapi langsung. Nah, jangan batalin sholatnya, tidak boleh. Langsung dipakai, terus lanjut sholatnya, tidak apa-apa. Ibu-ibu mamanya tersingkap apa? Benerin, lanjut sholatnya, tidak usah dibatalin. Harus segera diperbaiki keadaan itu. Bercakap-cakap seperti tadi itu, batal sholatnya ya. Tidak boleh. Termasuk gini, ada khotib, khutbah Jumat. Kemudian saya datang, sholat depan sendiri. Khotibnya tahu saya, waduh, Pak Ustadz. Begitu dia turun dari khutbah, Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz, jenengan ngimami, batal. Batal dia harus sholat duhur itu. Tidak boleh orang khutbah Jumat itu bercakap-cakap selain apa yang disampaikan dalam khutbah. Itu banyak tidak ngerti. Kecuali janjian. Saya sama Pak Anang janjian. Pak Anang sama khutbah. Nanti saya ngimami. Begitu turun, Pak Anang menuju ke tempat saya masuk. Ganti tempat aja, nggak ada pembicaraan apapun. Tapi sudah janjian. Kalau tahu-tahu turun lihat Ustadz, monggo Ustadz. Wah, batal sudah. Batal. Saya pernah khutbah Jumat, baru naik, Habib Rizik datang, depan sendiri. Waduh, batin, kok gak mau tekoi. Tapi saya nggak nyuruh Habib Rizik imami. Saya langsung imami. Tatkala selesai, ada yang bertanya, Bib, Ustaz Yunus tadi kok ngimami sendiri? Kok tidak nyuruh Habib ya? Itu yang benar. Habib jawab gitu, itu yang benar. Kalau dia nyuruh saya, dia bicara, batal dia sholatnya. Khutbah itu 2 kali kan? Itu pengganti 2 rakaat sholat. Makanya gak boleh khotib ngomong-ngomong selain apa yang disampaikan. Kecuali negur jamaah, boleh. Mas, jangan bicara-bicara dalam salat, dalam khutbah Jumat, tidak boleh. Itu yang baru duduk, baru datang, salat, tahiyatul masjid dulu, boleh. Itu tugas dalam dakwah. Ya, Rasul juga begitu. Ada orang masuk masjid Jumatan, langsung duduk, tidak pakai salat, karena dipikir sudah khutbah. Kanjeng Nabi langsung bilang, yang baru datang, salat dulu 2 rakaat, jangan duduk langsung. Sengaja melaksanakan perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Ya, orang salat duhur, ya, salat duhur ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sakit, tidak ada halangan, tidak safar, tahu-tahu batalin salat, batalin puasa Ramadan ini. Ya, kita bicara Ramadan. Udah lagi Ramadan. Jadi salat duhur sudah selesai, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada sakit, gak ada safar, tahu-tahu makan minum, batalin puasa, sengaja batalin, otomatis salatnya tadi batal. Orang yang boleh batalin puasa itu cuma 2, orang sakit dan orang yang safar. Orang dalam perjalanan boleh batalin puasa, boleh. Oh, saya mau ke Banyuwangi naik kereta, daripada tidak kuat, batal aja puasa saya. Boleh, tidak pakai bayar fidyah, cukup nyaur nanti. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit, nggak ada safar, batalin puasa itu dosa, harus bayar fidyah. Sama nyaur, sama. Kalau ada ibu-ibu menyusui bayi, takut bayinya kurang bagus susunya, kualitasnya kalau puasa, dia batalin puasa, maka wajib bayar fidyah. Tapi tetap nyaur. Jangan dikira bayar fidyah nggak nyaur, penak men. Fidyah itu dikarenakan membatalkan puasa, bukan karena sebab yang disyariatkan, gitu loh. Jadi membayar fidyah itu dikarenakan orang itu membatalkan puasa bukan karena sebab yang disyariatkan. Wah, Mbak Pame
Utang 5 hari yang dulu masih kurang 3. Ketemu puasa bayar fidyah. Yang kemarin 3 hari belum terbayar, ketemu puasa lagi, bayar fidyah yang 3 hari ini. Tapi tetap puasa lagi nanti. Gitu loh. Bayar fidyahnya karena dia harusnya membayar puasanya sebelum sampai puasa lagi. Kebentur puasa, bayar fidyah lagi. Paling akeh wong wedok iku fidyah lek itu. Banyak meteng gak poso, nyusoni gak poso. Wah, suwake banget. Men gak poso. Lah itu gak apa-apa, gak perlu fidyah. Jadi hati-hati ya. Itu banyak orang tidak sadar itu. Batalin puasa otomatis batal sholatnya. Bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja. Berturut-turut. Nah itu berturut-turut namanya. Tapi kalau rakaat kedua nggak apa-apa, nggak berturut-turut. Ya, jadi makanya kata Imam Syafi'i, lek ono sing gatel, ojo ngene. Ini masuk 3 kali berturut-turut. Templekno ngene. Masih ping 50 gak apa-apa. Sing ngomong Imam Syafi'i lho, itu aku lho. Lek salah Imam Syafi'i. Jadi ini templek iki ngene. Masih ping 50 gak apa-apa, gak batal. Lek ngene, iki batal. Bergerak 3 kali. Oke? Yang ke 8. Kok wis 6. 7. Makan terlalu kenyang sehingga mengganggu sholatnya. Mau sholat mau makan di sini. Akhirnya rukuk gak iso. Ngene. Sujud gak bisa, sakit. Batal itu. Ke-8 bergerak dengan gerakan besar seperti melompat, memukul, kecuali gebuk maling. Ya. Umpamanya ini gini. Sampean sholat, ya. Taruh HP di depan. Pas sujud, kok HP diambil orang. Tarik, terus sampean terasa lari kejar gak apa-apa itu. Tapi jangan ngomong kalau sampean tidak maling, batal sholatnya. Kejar, saut HP-nya, saono, sholat meneh. Lanjutin, sah sholatnya. Sah. Tapi kalau teriak maling, batal. Gitu loh, paham? Ya. Jadi kalau ada barang kita diambil orang, boleh kita bergerak, nyaut. Tapi nggak perlu pakai teriak. Atau memukul orang yang sengaja mengganggu sholat. Boleh. Boleh berpindah kalau shopnya kosong, bergerak. Namanya sudah takbiratul, sudah Fatihah. Tahu-tahu yang depan ini pindah ke depan karena kosong. Boleh melompat di situ. Tapi ngelompat gak ada ini ngelompat batal. Ya. Engko sampe eling-eling cilike kok salat ceplak-ceplek. Gede ceplak-ceplek batal. Mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam sampai 2 rukun yang tanpa sebab. Banyak itu. Jadi ada orang imamnya sudah hampir salam belum bangun dari sujud. Banyak. Imamnya sudah ndelosar sujud ruku. Orang yang tidak ada enggak gitu? Ada. Sing kesusu-susu balapan mbek imam ya akeh. Jadi mendahului imam itu membatalkan salat, memperlambat daripada gerakan imam juga membatalkan salat. Berbalik arah kiblat. Ya. Kalau Nabi pernah berbalik arah kiblat. Dulu salat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian datang perintah Rasulullah untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah. Makanya di Madinah ada masjid namanya Qiblatain.
Masjid 2 kiblat. Jadi Rasulullah salat duhur 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya menghadap ke Ka'bah. Makanya dinamakan kiblaten, 2 kiblat. Dalam satu salat beliau menghadap di 2 kiblat, tapi sesuai perintah. Jangan seperti orang di Pujon itu. Ada itu orang pergi haji nggak pakai ilmu. Kalau di sana kan ngadepnya ngalor ngidul ngono to. Sing kono nek Ka'bah ngadep kene, sing kene Ka'bah ngadep rono, iki ngadep rono. Ini pulang haji di rumah salat ngadep ngidul. Ngadep ngetan, ngadep ngalor. Bojone tanya, "Pak, sampean mulai haji gak tambah bener tambah kakuran? Sing bodho kowe, gak tau haji. Neng kono iku salat ngadep sembarang. Bebas. Kamu ngerti enggak? Nang gone Madinah iku salate ngadep ngalor, orang ngadep ngulon. Ngadep ngalor. Kiblatnya ke utara. Masjidil Nabawi itu. Karena Ka'bahnya ada sebelah utara. Ada tuh kejadian. Saya yang sama teman-teman itu ketawa keras. Akhirnya dijelaskan siapapun gak mampan, baru kiainya datang baru mau. Yang ke-11 tertawa dengan keras. Berdahak. Kalau umpamanya kita teringat sesuatu itu, Nabi juga pernah teringat banyolan apa, teringat lucunya si A, si B. Dalam sholat teringat, ketawa tapi ditahan. Tidak apa-apa, tidak batalin sholat. Tapi lepas, batal. Ya. Memurai lengkirun. Enak sholat, lengkirun bang guyu, batal. Yang ke-12, berubah niat. Seperti sewaktu sholat niat, kalau hujan saya mau mengangkat jemuran, maka sholatnya batal seketika. Niat ini, sudah niat sholat, saya tak selesai mau muji mendung. Tapi kalau hujan, ya tak batal no. Batal sholatnya, walaupun gak hujan. Jangan pernah sholat sambil berpikir yang lain. Ya wes sudah ya ben. Lah ragu-ragu yo entah sono dhisik. Gitu loh. Iya setan itu. Daripada ragu-ragu dientasi dhisik, salat selesai, dene durung hujan, tipe meneh gitu. Oleh 2 rakaat glutuk-glutuk batal kabeh wis. Sebelum salat aja sudah batal. Yang nomor 13. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini tadi rakaat ke berapa ya? Ini 3 rakaat. Ya sudah, walaupun 4 rakaat tambah 1. Sempurna kan? Walaupun sudah 4 rakaat, tapi kok kita perasaannya 3, batal. Tapi kalau kita genapkan sekalian, ya sudahlah. Kayak 3. Tambah 1 rakaat, enggak batal. Jadi kalau kita sudah 4 tapi ragu-ragu, wis 4 apa telu ya. Terus diterusno salam. Bar salam, aduh, koyo mau telu ya. Batal. Ngulangi sholat. Jadi kalau ragu-ragu, walaupun sudah 4 rakaat, genepi lagi. Saya sering gitu diingatkan sama jamaah. Ustaz tadi sholatnya 5 rakaat, lah kok gak tegur. Boten enak jadi alhamdulillah oleh bonus 1 rakaat. Punya niat seperti tadi. Wis gak teko-teko rek suwen tak salat sih, lek nonton dalam sing duduk lawang ya tak batal salate. Ya batal walaupun salat. Walaupun sudah salat sampai salam tak muni durung teko, batal salat. Jadi mending ditunggu sama sekali atau ditinggal sama sekali. Ben teko karepmu gak teko karepmu sing penting aku salat. Gitu. Jangan sampai lek teko tak batalno. Mengurangi rukun sholat. Ya rukun yang sudah saya jelaskan itu dikurangi, batal sholat. Seperti tidak tahiyat, langsung duduk langsung assalamualaikum. Atau menambah rukun sholat selain fatihah dan tahiyat, ditambahi rukun sholatnya ini itu membatalkan sholat. Ya cuma itu yang membatalkan sholat. Jadi kalau ada buku 411 kesalahan dalam salat, ojo dituku-tuki. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya
menguasai. Monggo. Ya, ini Bu, monggo. Nggih. Nggak boleh, Bu. Nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB nggak boleh. Ya, walaupun sudah kurang 1 rakaat, sebaiknya dibatalin. Rasulullah sampaikan tidak sah orang sholat sambil menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB. Mbak Pami. Hah? Ya gak apa-apa, gak usah gak enak. Namanya batal ada. Itu kan uzur syar'i. Uzur yang disyariat oleh agama itu gak usah malu. Justru kalau kita langgar, kita dapat dosa. Sesuatu yang disyariat itu, ya. Makanya wajib sama sunnah itu beda di situ. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggal nggak apa-apa. Nah, yang syar'i itu wajib otomatis. Tidak boleh ya tidak boleh. Kalau kita ngeyel ya dosa kita. Nggak dapat apa-apa. Mending dibatalin, pulang. Pipis, BAB atau apa. Wudu lagi, sholat. Menunda makanan juga nggak boleh. Saya mau berangkat ke masjid. Tahu-tahu sudah ada makanan. Duh. Ustaz cepat kan mau. Ya udah makan dulu. Rasulullah SAW melarang orang menunda sholat, menunda makan karena sholat. Karena nanti cari orang lain ajak jamaah. Gitu. Makan sih. Kalau sudah disediakan, tapi kalau ditari, makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, baru makan, gitu loh. Tapi kalau sudah disediakan, tidak boleh ditolak, tidak boleh. Kalau diinggati, nggak boleh. Ya seperti pertanyaannya Mbak Ika, wis kadung adus, kadung wangi-wangi, dasteran, nggak ngebiang, nggak ada dalam, kok ditolak? Tawa, warungnya buka, mau masuk nggak? Gitu. Ah males, eman dosa itu nggak boleh. Kalau sholat subuh jamaah di masjid, ya. Ini kan sama dengan pahala haji ya. Dan umroh. Tapi kalau kita pas sholat, kita selesai. Kita lanjut di rumah. Nggak boleh. Harus di tempat itu. Terputus. Pahalanya terputus. Tapi kalau kita di rumah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama. Kalau perempuan kan sebaik-baik perempuan tempat sholatnya di kamar. Ibu sholat di kamar terus dikir sampai Isra. Kemudian sholat 2 rakaat. Pahalanya sama. Yang tidak dapat pahala kalau sholat sendiri itu laki-laki. Harus jamaah. Jadi syarat tadi itu harus berjamaah bagi laki. Bu Jayati, sudah cukup jawabannya? Ada yang kurang? Iya, monggo. Nggak tahu arah kiblatnya. Saya alami pas zaman masih muda itu kayak di tempatnya temen gitu. Iya. Kan dia punya villa, terus dia nginep di situ lah, jauh di mana-mana lah. Arah kiblatnya nggak tahu. Terus sholat, kira-kira sama teman-teman sini. Habis itu tahu terus baru ketahuan sholat dulu. Oh ternyata di sini. Sah sholatnya. Sah. Kalau nggak tahu itu sah. Jadi nggak perlu mengulang sholat itu. Nggak perlu. Sah. Kadang kita antara di sini dengan di Cemani aja beda kan? Kayak Imrono, ternyata Merono gitu. Nggak apa-apa. Insya Allah sah. Baik. Betul itu. Betul. Kalau hanya merasa itu memang pancingan setan. Tapi les muni atau ono ambune lah itu yang asli gitu loh.
Sering saya juga gitu kayak ngentut gitu. Hah? Lanjut aja nggak apa-apa. Kalau hanya seperti itu nggak, itu godaan setan. Tapi kalau sampean memang pengen gitu loh, udah jelas-jelas pengen kentut, jadi tahan. Udah batalin sholatnya lari ke luar. Ojo kita durut itu kaget kabeh malah guyu kabeh batal kabeh. Gitu. Maksudnya kalau ibu itu tadi kan berarti seperti mau kentut berarti kan nahan toh. Kenapa? Berarti kan nahan itu kan. Enggak. Ada terasanya seperti kentut padahal bukan kentut itu. Bukan nahan kan maksudnya? Beda. Maksudnya kayak mau kentut akhirnya ditahan tuh enggak jadi. Kalau seperti mau kentut itu belum nahan, Bu. Kalau nahan itu kan terasa, orang kan mau kentut kan bisa terasa banget tuh. Ditahan itu kan terasa ditahan. Ini enggak kayaknya mau kentut tapi enggak ada rasa ditahan pun enggak apa-apa. Beda. Rasa seperti mau kentut. Kadang-kadang seperti kentut rasanya. Padahal enggak kentut. Maka Nabi menjelaskan itu tipu daya setan. Ambillah dua hal, suara dan bau. Bila sudah ada suara yang kau dengar atau bau yang tercium, itulah baru batal. Itu hadisnya seperti itu, enggak apa-apa. Memang setan tuh sering goda, kadang digoda ngantuk, ya toh. Salat ke ngantuk, tapi lek biaan sampai bengi gak ngantuk-ngantuk, ya toh. Telepon-teleponan sampai bengi gak ngantuk lek salat ngantuk. Iya, itu setan itu. Sering kan nih begitu. Kita ngobrol sama teman sampai malam gak ngantuk. Tapi buka Quran ngantuk. Itu setan. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Semua kayak gitu. Aja. Makanya saya kalau sholat, setiap saya mau takbiratul ihram, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Berulang-ulang. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Nabi saja yang sudah seperti itu pernah digoda setan pada saat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi. Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir. Gitu. Nabi pernah. Iya, langsung diucapkan dengar semua jamaahnya. Dia namanya digoda setan kok. Itu kan Nabi kan sebagai contoh teladan kan. Sama Allah dibuat begitu. Nah, nanti kalau kita terjadi begitu, ada yang dicontoh gitu kan. Jadi setan tuh godoni macam-macam semua. Ya bojone semua ayu. Di dalan kan ketok wong luwih ayu padahal jajaran itu mah jai bojone kadang-kadang setan itu. Ya mudah-mudahan saya sering tergoda yang begitu-gitu. Baik, ada yang tanya? Guyon. Apa? Ya. Gung. Aku model. Jadi gini,